Selamat datang kembali bersama gua Jisung. Di part kali ini kita coba ya mereview salah satu microphone recommended yang memang banyak banget direview oleh para youtuber pemula. Jadi kalau menurut gua pribadi, yang mungkin bakal menggunakan mic ini untuk dipergunakan sebagai salah satu review atau mungkin interview atau vlog lah mungkin nanti ke depannya, ini adalah salah satu yang memang direkomendasikan dan banyak banget di YouTube. Jika kalian mau mencari ulasan atau mencari review yang memang merekomendasikan mic ini sebagai salah satu mic yang cukup bagus dan populer oleh kalangan YouTuber. Langsung saja, ini adalah mikrofon TNW yang ini serinya adalah versi N9. Ini untuk speknya ya. Sebelum kita bongkar, sebenarnya kemarin waktu barang ini datang, gue langsung membongkar buat memastikan bahwa produk ini aman saat di packing. Nah, untuk speknya sendiri ini bisa digunakan untuk live show, untuk interview, kemudian juga untuk vlog short video. Nah, di belakang kardusnya ini sendiri ini bisa plug and play, jadi ketika teman-teman itu menggunakan bisa langsung ditancap dan dipergunakan. Kemudian range-nya itu up to 50 meter transmission, ini bisa digunakan hingga jaraknya 50 meter. Ini tergantung medan yang teman-teman ini gunakan. Jadi nanti sebenarnya aku mau review ini untuk secara apa ya namanya, lebih kepada penerapannya seperti itu. Cuman karena mungkin ini udah malam, gue juga sedikit agak malas untuk mengetes. Tetapi jika teman-teman ingin melihat hasilnya seperti apa, itu sebenarnya nggak jauh beda. Sempat gue coba juga untuk jarak sekitar 30 hingga 50 meter, itu memang sudah mulai putus-putus. Jadi yang memang range lebih idealnya itu sekitar 15 hingga 25 meter, itu udah sepertinya maksimal sih menurut gue pribadi ya. Kemudian ada precise radio. Ini jadi ketika ada radio di sekitarnya ini akan lebih mudah untuk meminimalisir antara receiver sama mikrofon wirelessnya. Ini juga ada fitur clear timbre, jadi audio yang masuk ini, artikulasinya, pengucapannya itu segala macam ini akan terdengar lebih jelas. Ini akan sedikit berbeda ya kalau kita menggunakan mikrofon yang kabel seperti saat ini kalian dengar. Kemudian ada high sensitive, jadi audio apapun kalau misalnya itu memang tidak ada semisalnya noise reduction, ini suara-suara sekitar itu akan masuk. Jadi otomatis nanti ada fitur yang diterapkan di mikrofon wireless ini. Kemudian ada widely compatible, jadi ini sangat range yang lebih besar, bisa dipakai di sound card, bisa dipakai di handphone, di kamera juga. Kemudian di reverberation effect, jadi ada efek buat kalau kalian suka nyanyi, kalian membuat konten-konten yang cover lagu, itu bisa juga pakai wireless ini. Kemudian ada DSP Pro plus AI Pro noise reduction, jadi memang hanya suara waktu kita bicara seperti ini yang tidak akan difilter. Jadi suara selain suara kita itu pasti akan di noise reduction. Dan yang terakhir adalah 360 degree omnidirectional, jadi ini mic-nya itu 360, dalam artian ketika kita ngomong dari depan, dari belakang segala macam, ini suaranya tetap di satu titik yang sama. Jadi itu bisa menangkap dari suara 360 derajat. Nah, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar coba kita buka ya. Jadi di packagingnya itu sudah disediakan dengan case-nya. Nah, di dalam case ini sendiri, ini biasanya ada 3 ya. Nah, 3 ini ada RX, ini adalah receivernya. Kemudian TX ini adalah transmitternya atau mikrofon yang akan kita gunakan, misalnya untuk ditempel di saku atau misalnya di dalam kantong atau segala macam, ini bisa dipakai dan suaranya tetap akan masuk. Nah, di sini juga disediakan bulunya ya. Kalau anak-anak film atau TV itu menyebutnya bulu babi seperti itu, tapi ini biasanya untuk mereduksi kalau misalnya ada angin kencang atau sekiranya ada suara kipas yang mungkin terdengar lebih kencang, itu bisa direduksi. Kemudian ada juga kabel charging. Nah, kabel charging ini sudah Type C ya, jadi bisa langsung dipergunakan. Kemudian ini ada Type C to Type C, ini biasanya digunakan untuk handphone ya. Kalau handphone kalian support Type C, ini bisa langsung digunakan. Jadi
ini bisa diterapkan di handphone-handphone yang sudah menggunakan fitur Type-C. Nanti kita coba ya hasil audionya seperti apa. Kemudian di sini juga ada kabel mobile phone. Jadi ini jack 3,5 dengan jack 3,5. Ini juga biasanya memang fungsinya seperti itu ya. Dan untuk kamera atau sound card ini jacknya sedikit berbeda untuk bentuknya aja, tetapi secara fungsional itu juga hampir sama. Kemudian juga ada buku panduan dan buku garansi. Nah, sisanya ini ada ya, tentunya ada unitnya ya. Ada 3 di sini. Ini adalah versi dengan harga sekitar gua beli kemarin itu sekitar 450.000. Kemudian yang sekarang itu udah ada versi yang paling baru ya, itu TNW N11 kalau nggak salah. Nanti silahkan cek sendiri di vendor resminya. Gue belinya di Shopee ya waktu itu. Oke, untuk menyalakan ini ada tombol power ya di sini. Kita coba nyalakan, ditekan 3 detik. Oke. Nah, di sini indikator sudah menyala, tapi ini belum terkoneksi dengan mikrofonnya. Yang pertama kita juga harus nyalakan dulu 3 detik. Oke, nyala. Nah, ini harusnya udah tersambung ya. Kita coba ya hasil audionya itu seperti apa. Cek 1 2. Oke, kedengaran ya. Kita coba cek 1 2. Oke, nah audionya ini seperti ini. Ini dalam kondisi normal, belum digunakan dengan beberapa fitur yang tadi sudah gue sebutkan di awal. Jadi memang di beberapa fiturnya itu sudah menyediakan beberapa konfigurasi atau setting seperti noise reduction. Kemudian ada misalnya teman-teman ini mau membuat untuk vokal atau misalnya mengambil suara untuk nyanyi, cover lagu dan lain sebagainya, itu juga ada fiturnya. Nah, ini nanti kita coba juga untuk sebenarnya inginnya range jarak ya, tapi karena range jarak itu udah terlalu mainstream, nanti teman-teman bisa cek aja di beberapa sumber YouTube yang mungkin punya seri yang sama. Intinya tidak akan jauh berbeda dengan kualitas dan hasil yang didapatkan dari pengujian mic TNW seri N9 yang satu ini. Nah, ini adalah audio secara clear, jadi suara semua yang ada di sekitar itu akan masuk. Misalnya kayak ketok-ketok atau misalnya ada suara angin, kemudian ada suara orang ngobrol di sekitar, itu akan masuk juga. Nah, kemudian kalau kita misalnya ganti mode, nah di sini ini ada tombol NC atau noise cancellation. Jadi suara-suara sekitar itu akan otomatis tereduksi ya teman-teman. Ini benar atau salah gue mengertikan, nanti gue tulis di subtitle, nanti kalian lihat sendiri ya hasilnya itu seperti apa. Nah, ini ketika gue tekan, nah otomatis suara-suara sekitar yang tidak ada di sini seperti itu, ketuk-ketuk atau apapun ini, suara angin, suara kipas yang di sana, ini tidak akan masuk dan tidak akan mempengaruhi hasil audio yang akan keluar seperti itu. Kemudian ketika kita matikan kembali, nah ini akan di mode yang seperti normalnya. Nah, kemudian ada yang REX. Jika kalian ingin tag vokal, kemudian ingin cover lagu seperti itu bisa menggunakan fitur yang ini. Nah, halo 1 2 3 audio tes. Oke ya, jadi seperti itu. Kualitasnya ini cukup sama ya seperti Saramonic. Nah, ya walaupun memang kalau dibandingkan dengan harga Saramonic yang harganya di atas range 2 jutaan, ya ini mungkin versi murahnya lah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita gunakan dulu ini, halo cek 1 2, seperti ini, menggunakan fitur yang memang direkomendasikan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu review singkat ya. Kalau misalnya kita ngobrol 2 orang atau apa, ini juga dinyalakan. Kalau kalian memakai kamera, nih salah satu kelemahan sebenarnya. Kalau kalian memakai kamera, ini cuma audio walaupun 2 ya, live ataupun rec, nanti cuma muncul di live. Nah, salah satu cara mengatasinya ketika editing, kalian menggandakan filenya, kemudian mengganti ke audio yang right-nya, ke yang kanan seperti itu. Nah, ini juga fungsinya sama. Jadi ketika kalian menggunakan yang versi ini untuk noise reduction, yang otomatis yang satu juga noise reduction. Jadi mereka ini satu kesatuan gitu ya, karena yang versi Bluetooth itu yang nyambung langsung ke sini. Jadi kalau misalnya kalian ingin preview segala macam, audionya juga bisa langsung di preview dengan headphone atau earphone seperti itu.
Oke, cukup sekian review singkat tentang wireless microphone dari versi TNW ini. Jadi buat teman-teman, gue cukup merekomendasikan penggunaan mic ini ketika kalian punya low budget, kemudian masih pemula dan ingin mencoba dengan fitur yang cukup mumpuni untuk kalangan YouTuber pemula. Dengan harga di bawah 500.000, ini adalah salah satu brand yang cukup direkomendasikan. Kalau masalah nilai mungkin 8,5 lah dari 10. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman mendapatkan update di setiap gua membuat review di channel ini. Oke, see you next time.